Good morning guys, welcome to 44 Garage. And di episode restorasi kali ini saya akan lanjut membahas soal mainan jadul, yaitu mobil mainan genjot ya, yang rencananya memang akan direstorasi dan ada sedikit modifikasi seperti yang saya sampaikan di episode yang pertama. And bisa kalian lihat ini di sini semuanya udah saya tear down ya. Jadi mulai dari frame, kemudian body, kemudian patalan-patalan yang lain itu sudah saya tear down semuanya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah frame dari mobil genjot itu. Sederhana banget ya. Jadi ini dari sebenarnya cuma dari semacam besi biasa. Kalau orang Jawa bilang ini besi janur kalau di sini ya. Dan ini juga cuma dari pipa, semacam pipa yang untuk bangunan ya. Tapi ini masih original. Ini nggak direkondisi. Jadi memang kondisinya seperti ini, original dengan las yang masih original semuanya, dengan sistem pedaling yang masih original juga di sini. And then ini bisa kalian lihat. Ini sistem genjotnya ya. Ini posisinya seperti ini. Nah, nih. Jadi ini tanpa pakai rantai seperti yang saya bilang di episode awal. Kemudian di sini sistem kemudinya juga masih bawaan ya dari tahun itu. Jadi sistemnya seperti ini. Semuanya dari besi ya. Ini material besi semuanya. Kemudian center hubnya juga dari besi ini ya, besi padat seperti ini. Overall kalau untuk frame itu nggak ada yang namanya kropos. Ini sama sekali nggak ada yang namanya kropos di sini. Nah, jadi mulai dari ini ya, mulai dari depan ini ya, mulai dari depan sampai ke belakang ini nggak ada sesuatu yang kropos atau penyok atau gimana. Ini masih utuh. Ya, ini basically semuanya masih utuh semuanya. Mungkin kendalanya nanti pada saat saya pengen melepas beberapa parts untuk saya powder coating itu nanti ada di bagian mana ya kemarin ya. Nah ini. Nah jadi ini yang ada di bagian ini. Nah bagian dalam ini tuh ada yang terbuat dari plastik. Jadi ini kan nggak mungkin nih. Kalau nantinya di powder coating dia akan hancur. Nah ini nanti saya belum tahu nanti solusinya seperti apa. Apa ini bisa dilepas atau enggak? Mungkin dengan dipanasin dia bisa dilepas. Kemudian ada satu lagi di sini di bagian pedalingnya ya, sistem pedaling itu ada yang namanya rivet di sini. Nah cuman dia sebelum di rivet ternyata dia ada lapisan plastik di sini. Nih. Ya, yang warna putih nih. Nah tuh, ini warna putih ini adalah plastik. Jadi dia itu mengapit si rivet ya sebelum plat tuas untuk pedaling ini. Nah nih, nah ini nanti terpaksanya memang harus kita buka. Nah ini rivetnya seperti ini nih. Nah kalau dari belakang seperti ini. Tuh ya. Nah ini memang nanti kita akan buka. Ini akan saya gerinda pelan-pelan, saya gerinda, akan saya buka. Nah nanti mungkin akan saya rivet ulang gitu dengan ukuran rivet yang sama. Terus kemudian ada lagi yang dia posisinya itu riveting pabrik ya. Jadi kalau untuk dijual saya kurang tahu apakah ada di sini. Jadi ini, nah ini sistem pedalingnya ini dia nggak pakai baut sama sekali. Nah, tapi dia sistemnya dengan riveting berbentuk topi seperti ini. Tuh. Jadi ini mati, ini nggak bukan semacam baut atau apa, ini bukan. Ya, jadi ini semacam rivet topi seperti ini. Nah ini nanti memang mau nggak mau ini harus saya gerinda. Semisal memang tidak ada sistem yang seperti ini, mau nggak mau ini akan saya ganti dengan murbaut biasa, mungkin dengan baut
L payung ya, nanti dengan ring, dengan mur di sini. Nah, nanti akan jadi penggantinya si rivet payung yang besar ini. Kemudian lagi di bagian ini ya, kalau ini bagian steering ini nggak usah dilepas karena ini nanti kalau sistem powder coating juga dia akan ikut terpowder coating, dan ini posisinya dia aman ya di sini, jadi nggak perlu diapa-apain juga. Nah ini juga nih sistem kemudi, ini saya juga belum konsultasi nih nanti apakah nanti kalau misalnya di powder coating ini nanti akan masih bisa belok atau dia ada indikasi untuk susah dibelokkan. Nah ini jadi semacam dikunci dengan rivet payung seperti ini. Nah itu yang jadi challenge di pedal car jadul ini. And then ada lagi di bagian ini ya. Nah, mana nih? Nah ini di bagian ini juga dia sistemnya semacam apa ya, rivet ya di sini, semacam rivet juga. Ini jadi ini belum bisa saya lepas, sistem untuk kemudi ini harusnya ini dilepas karena ini juga ada satu bahan material dari plastik di sini. Nah tuh sini. Oke. Nah nanti akan kita cari tahu. Kemudian untuk dudukan joknya nantinya akan di sini ya, akan di sini. Saya mungkin akan pakai plat ya, sekitar 1,2 mili dengan nanti sistem untuk penguatnya akan saya beri semacam profile press-pressan ya, supaya dia nggak hanya plat biasa tapi dia ada sistem struktur penguatnya di platnya tersebut. Kemudian kita lanjut ke bodi ya. Nah ini bodi seperti yang saya juga katakan di awal, untuk bodi ini ada beberapa kropos yang memang harus kita perbaiki, dan akhirnya ini kemarin keputusannya adalah mengecat bodi ini dengan warna hijaunya dari Toyota Corolla tahun 73. Toyota Corolla 73 yang warna hijau muda, mungkin hampir mirip dengan Vespa ya, Vespa yang jadul itu ada tahun-tahun mungkin 60-an kali ya, saya kurang tahu kalau ya Vespa ya, itu ada yang hijaunya itu. Nah mungkin hampir mirip dengan inilah ya, hampir mirip dengan ini, hampir mirip lah, tapi nanti ada aksen di situ cacat yang sudah mengelupas seperti itu, tapi nanti akan kita clear. Jadi si kelupasan cat itu ya, semacam efek kelupasan cat itu nggak akan menyebar kemana-mana. Jadi efek itu nanti akan ada di beberapa bagian. Kemudian sebelumnya juga ini akan kita tambal dulu ya, yang bolong-bolong kayak gini akan kita tambal dulu semuanya. Kita akan tahu bagian-bagian mana yang itu ditambal. Kemudian ada beberapa juga yang harus diluruskan di sini ya, semacam ini ada nut yang agak nggak lurus, ini harus diluruskan kembali. Bagian ini juga ya nantinya. Nah kemudian untuk ini awalnya idenya adalah kita bikin semacam air scoop di sini. Nah ini nggak jadi, akhirnya diputuskan untuk bikin semacam punuk seperti mobil drag. Nah, punuk kecil di sini. Jadi semacam mobil drag. Kalau misalnya di luar negeri sana, kalau misalnya mobil dengan engine swap itu biasanya kan ada semacam apa ya, filter di bagian atasnya. Nah itu kan kalau misalnya pakai kap mesin yang bawaannya itu kan nggak bisa tuh. Nah itu kan biasanya dibolong kemudian ditambahin semacam punuk. Itu akan kita bikin semacam punuk itu dengan bahan fiberglass. Itu satu di sini. Oke, kemudian di bagian belakangnya, nah bagian belakangnya di sini itu nanti akan ada semacam lip spoiler tapi kecil ya di sini, cuman ya kecil di bagian ini, spoiler kecil karena kan kalau bawaannya kan dia spoilernya kan tinggi tuh. Nah itu nggak kita pakai, kita pakai spoiler kecil di sini untuk menguatkan aura mobil-mobil jadul tahun-tahun itu ya, dengan
sedikit modifikasi ringan di tahun itu. Kemudian bagian spion, nah owner dari mainan genjot ini ternyata dia punya simpanan spion tanduk yang saya belum tahu, belum melihat dan belum dikirim. Itu dia bilang ada spion tanduk kecil warnanya chrome katanya, yang itu akan sangat pas dipasang di mobil genjot ini. Jadi nanti tambah menguatkan aura tahun-tahun mobil tahun 70-an 80-an itu ya. Itu. Kemudian ada tambahan ya, ada satu tambahan yang akan kita bikin juga. Ya ini cuma untuk seru-seruan aja. Jadi nantinya akan saya pola dulu dengan karton. Jadi mobil ini akan ditambahin door trim. Jadi mulai dari di sini ada semacam jok, ya kan? Di sini akan ada jok. Nah, kemudian jok itu nanti akan nyambung di sini ada door trim. Nah, door trim itu nantinya juga akan nyambung ke area semacam speedometer lah di sini. Semacam area speedometer di sini nantinya. Jadi ya akan kita replika lah. Kemungkinan akan kita replika kita coba semirip mungkin seperti mobil beneran ya, walaupun ini cuma mainan. Kemudian ini ada beberapa bagian, ini kita terusin aja nih. Nah, ada beberapa bagian yang sudah kita lepas. Ini ada bumper depannya. Nah, ini juga ada kropos di sini nih, tuh. Ya. Tuh kelihatan, nih kropos di sini. Nah, ini nanti akan kita benerin ya, kita tambal. Kemudian ini adalah grill depan. Ini grill depannya nih. Nanti akan kita apakan? Jadi grill depan ini nanti yang lampu kotak ini akan kita tanam lampu bulat. Nah, lampu bulat ini nanti akan kita carikan dari lampu LED ya, variasi LED bulat yang sesuai dengan ya diameternya inilah ya. Nanti akan kita frame di sini dan lampu itu akan nyala. Nanti lampu itu tetap akan nyala. Mungkin kita akan pakai aki kecil ya di mobil genjot ini. Kemudian bagian grill, bagian grill ini nanti akan ada semacam replika grill dari Toyota Corolla tahun 73. Nah, ini nanti rencananya sih akan kita coba 3D print ya. Di bagian ini aja akan kita 3D print dengan mencontoh punya Toyota Corolla. Nah, semirip mungkin lah istilahnya gitu. Kita repro di sini. Oke, kemudian ini kayaknya kita nggak akan chrome bagian ini karena pertimbangannya kan ini kan ada bumper depan kan ada yang kropos nih. Nah, kalau kropos nanti kalau kita chrome kan juga kesannya chrome-nya juga kurang clean. Nah, mungkin ini akan malah kita coating warna hitam, mungkin semacam hitam doff kali ya, doff, biar tampilannya juga mungkin dia lebih sporty. Oke, ini bumper belakang, ini kondisinya masih utuh. Untuk bumper belakangnya masih utuh ya, tidak seperti yang bumper depan. Kemudian ini rodanya, nah ini masih utuh juga, paling kita cat aja nih bagian ininya, kita cat ulang. Kalau roda kita nggak bisa apa-apa sementara karena kita belum tahu nih padanannya dengan apa, atau nanti velgnya, kalau misalnya velgnya diganti juga terlalu ribet juga ya. Jadi ini kita pertahankan seperti ini. Ini masih utuh semuanya, bannya, empatnya. Kemudian ini steering wheel ini masih utuh ya, masih utuh, hanya memang kondisi karetnya seperti ini. Ini bukan karet, ini plastik. Kondisi plastiknya seperti ini, sudah kotor sekali. Nanti akan kita repaint ya, repaint yang khusus untuk plastik ya. Jadi dia nggak akan lupas seperti itu. Ada surfacer yang untuk plastik, kemudian nanti kita tembak cat. Nah, nanti kalau untuk warna kita belum tahu, kayaknya bukan putih lagi, tapi nanti akan hitam kayaknya. Hitam dengan mungkin paduan di bagian setirnya ini mungkin silver kali ya, semacam setir variasi Momo dan lain-lain itu ya, semacam itu. Dan nanti akan kita buatkan juga di sini tutup
dari 3D printer juga, rencananya seperti itu, atau mungkin dari bubut, jadi dari aluminium atau bubut, nanti kita lihat juga lah nanti di sini. Yang jelas ini masih utuh, nggak ada yang patah, nggak ada yang crack dan lain sebagainya. Nah itu, kemudian ini spoiler belakang, wing belakang ini nggak akan kita pakai juga, tapi tetap akan kita restore ya. Kita cat ulang, mungkin warna hitam juga, menyesuaikan dengan yang bagian di grill sama di bumper, yang nantinya mungkin akan disimpan sama yang punya. Mungkin suatu saat kalau mau dipasang mungkin juga bisa. Jadi ini nantinya tapi nggak akan terpasang. Oke. Kemudian ini list. Nah ini list ini tadinya ada di sini nih. Nah di sana tuh ya. Jadi dia ngeframe bagian kemudi ya, jadi lubang yang di tengah itu. Nah ini di frame dengan ini, nanti nyambung bagian belakangnya ada jok di situ. Nah ini akan kita krom ulang ya, ini akan kita krom ulang. And then ada lagi di sini mata kucingnya, bawaannya mata kucing bagian belakang masih utuh. Kita akan pertahankan mata kucing ini ya, seperti ini akan kita pertahankan. Nah, ini masih utuh, masih bagus. Kita ganti bautnya aja, karena ini bautnya udah baut tua sekali. Kita ganti yang lebih bagus, kita perbarui. And then di sini ada center cap dari si velg. Nah di sini center cap ini kebetulan hanya ada dua, yang dua hilang. Nah saya juga belum tahu, mungkin akan saya replika, saya buat dari 3D printer juga center cap ini nantinya. Jadi ini akan kita buat ulang, atau mungkin empat-empatnya kita buat ulang. Jadi yang ini malah nggak kepake sama sekali. Kemudian di sini ada bagian steering wheel yang sudah saya lepas. Ini yang menghubungkan, jadi sebelum kemudi tuh, nah tuh sana tuh, nah dia ada ini dulu, ini, nah ini bagian tuh. Nah ini yang nantinya akan terhubung dengan ini, jadi gini. Nah ini akan kita powder coating sama dengan si main frame dari mobil genjot ini. Nah, oke, jadi sementara itu ya progres dari restorasi mobil mainan jadul genjot ya, yang akan kita restorasi. Next hari ini saya akan buka semua rivet-rivet yang ada di main frame ya. Kemudian nanti kita akan pasang lagi di bodinya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa bikin cetakan untuk door trim, bikin pola untuk door trim. Nanti akan saya pola dulu dari karton biasa, saya pola seperti apa nanti. Kemudian tapi dudukannya ya yang saya pola, bukan door trimnya, karena kan jok belum ada. Rencananya kan jok dulu harus ada, kemudian bagian door trim nanti akan kita sambungkan ke bagian itu. Jadi di sini kita hanya membuat dudukan aja untuk si door trim itu. Gitu. Nanti untuk bahannya dari apa kita belum tahu. Apakah dari plat atau dari semacam yang untuk audio. Cuman kalau yang untuk audio kayaknya kalau beli ecer nggak ada, jadi nanti terlalu banyak sisa juga. Mungkin nanti akan kita buat aja dari plat, tapi mungkin plat yang agak tipis, 1,2 aja, itu nggak terlalu berat untuk si mobil itu. Dan kemudian nanti kalau sudah kita bikin pola di situ, next saya akan juga bikin cetakan untuk si punuk di bagian engine hood, kemudian rear spoiler ya, yang lip tadi yang kecil itu akan saya bikin. Nanti mungkin ada video time lapse nya, insya Allah nanti akan saya susulkan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan di episode kali ini, episode restorasi mobil genjot Big Jumbo. And I see you in the next episode.
Bye.